الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان الذي خص بعض عباده بالطاعة وبعضهم بالعصيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو من الله الرحمة والغفران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بالإسلام أشرف الأديان أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عن سلامة بن عبيد الله بن محصن الختمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai, memuliakan dan mengampuni kita semua. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat kepada kita, atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita sampai detik ini sudah memasuki tahun baru 2024 Miladiyah. Allah berikan kita keistiqomahan, Allah berikan kita karunia yang paling mahal, nikmat yang paling bernilai, yaitu nikmat hidayah, iman dan Islam. Nikmat yang menjadikan kita sebagai hamba yang selalu mendapatkan peluang untuk selamat, untuk sukses, untuk bahagia di dunia sampai di akhirat. Dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW menggambarkan betapa beruntungnya siapapun dia orang yang Allah berikan hidayah iman dan Islam, dan betapa celakanya dia walaupun mungkin di dunia orang sudah menganggapnya paling sukses, paling mengagumkan, paling berprestasi, tetapi kalau Allah halangi dia dari mendapatkan iman dan Islam. Dalam hadis Rasulullah SAW menggambarkan nanti akan diambil satu percontohan seorang hamba yang di dunia itu sudah dianggap paling sukses. Apa yang dia impikan, kenikmatan-kenikmatan, impian-impian sudah tersapai semua, sudah bisa kesampaian semua. Digambarkan yukta bi an'ami ahli dunya wa huwa minal kuffar. Akan didatangkan orang yang paling sukses di dunia tapi dia orang kafir, tidak beriman kepada Allah. Lalu diperintahkan fahumisa finnari ghamsan. Lalu dia dimasukkan sekejap ke dalam neraka untuk merasakan bagaimana pedihnya neraka. Lalu setelah itu dikeluarkan lagi. Lalu ditanya, "Ya fulan, ya hamba Allah, adakah kamu merasakan kenikmatan selama hidupmu?" Lalu apa dia jawab? "Wallahi ma dzuktu nikmatan tulah ya, demi Allah saya tidak merasakan kenikmatan sama sekali selama hidupku." Kenapa prestasi kenikmatan selama hidupnya itu semua hilang? Karena semua terhapus dengan pedihnya bagaimana merasakan siksa neraka.
Lalu sebaliknya didatangkanlah orang yang paling mungkin dianggap paling gagal. Selama hidupnya selalu dirundung dengan berbagai duka, nestapa, ujian demi ujian, hidupnya sakit dan seterusnya. Wa huwa min ahlil jannah. Tapi dia orang beriman. Dia akan mendapatkan kesempatan menjadi ahli surga. Lalu orang ini dimasukkan sejenak ke dalam surga. Dulu menikmati rasanya surga. Setelah itu dikeluarkan lagi lalu ditanya, wahai fulan, pernahkah kamu merasakan susah selama hidupmu? Lalu dia mengatakan, wallahi ma dhuqtu buksan. Demi Allah saya tidak merasakan susah sama sekali selama hidup. Kenapa? Kepedihan selama hidupnya itu ternyata terhapus seketika, hilang semua, sirna dengan merasakan nikmatnya di surga. Sehingga nikmat mana lagi yang lebih berharga, lebih bernilai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kita mendapatkan hidayah sebagai muslim, sebagai mukmin. Makanya kita harus bersyukur, betul-betul menjaga, dan Allah ingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati menghadap Allah melainkan kamu sebagai seorang muslim, seorang beriman, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman dan berislam, Allah berikan kepada hamba itu kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Orang yang paling berpeluang untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah orang beriman. Karena tidak ada satu kebaikan yang akan mengantarkannya dia menuju kesuksesan, mendekatkannya kepada surga, melainkan sudah disampaikan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bih, wa laisa syai'un yuqarribukum ilal nar illa wa qad naitukum an. Tidak ada sesuatu yang akan membuat kamu bahagia, mengantarkanmu kepada surga, melainkan sudah saya perintahkan. Dan tidak ada sesuatu yang semuanya akan mendekatkan kamu kepada neraka kecuali sudah saya larang. Sehingga dengan keimanannya, dengan keislamannya, orang mukmin itu harusnya selalu bahagia, selalu baik, selalu sukses. Allah SWT gambarkan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun laki-laki atau perempuan yang beriman, dia beramal soleh, pasti Allah kasih garansi akan diberikan kehidupan yang bahagia, hayatan thayyibah, kehidupan yang menyenangkan. Dan Rasulullah SAW menggambarkan betapa orang mukmin itu semuanya itu baik dan mengagumkan. Kata beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Kata beliau, sungguh orang mukmin itu mengagumkan banget, sangat mengagumkan, karena semuanya baginya itu kebaikan dan kebaikan. In asabahu dharra'u sabara fakana khairun lah. Kalau dia ditimpa hal-hal yang kurang menyenangkan, sakit, diuji ini, musibah ini, kehilangan itu dan seterusnya, lalu dia bersabar, fakana khairun lah, maka itu kebaikan baginya. Dengan itu Allah akan angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya, akan Allah tempatkan di kedudukan yang tinggi. Wa in asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, rizki yang gampang, anak-anak yang soleh-soleha dan berbagai macam kesenangan yang lain, dan dia bersyukur, fakana khairun lah, maka kebaikan juga baginya. Jadi orang yang paling berpeluang untuk menjadi orang sukses dan paling berbahagia adalah orang-orang beriman, orang-orang muslim. Pertama, ada 5 alasan menurut para ulama. Yang pertama, orang mukmin itu, dari kata-kata mukmin itu artinya orang-orang yang beriman. Dan iman itu membuahkan rasa aman. Dan salah satu yang membuat orang itu nggak bahagia itu karena nggak ada rasa aman.
Makanya kata Allah SWT ketika menggambarkan orang yang Allah berikan rasa aman dan diberikan kecukupan, itu hendaknya dia beribadah kepada Allah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah yang telah memberikan rasa aman dari rasa takut dan memberikan kecukupan. Karena aman dan kecukupan itu adalah modal untuk meraih kebahagiaan. Dan orang-orang beriman inilah yang akan mendapatkan rasa aman. Kata Allah SWT, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Ini maksudnya kezaliman di sini adalah kesyirikan. Maka kata Allah, ulaika lahumul amnu, mereka lah orang yang akan mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kedua, orang-orang beriman itu hendaknya tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan. Urusan dunia sudah selesai. Digambarkan ala inna awliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu orang-orang yang dekat dengan Allah karena keimanannya dan ketakwaannya. Dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapa itu dikatakan orang-orang itu wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang beriman dan bertakwa. Sehingga ketika orang itu sudah selesai urusan masalah dunia ini baginya, semua sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berpikir Allah lah yang memberikan yang terbaik. Apapun yang terjadi, ya, ketika kita sudah betul-betul berserah diri, beriman kepada takdir Allah, yakinilah apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik. Karena kebaikan-kebaikan yang kita sangkakan itu kadang-kadang itu kita hanya menurut perasaan dan logika kita saja. Tapi hakikatnya ketika kita sudah berserah diri, apapun yang terjadi setelah kita ikhtiarkan, itulah yang terbaik. Yang ketiga, orang-orang beriman itu mempunyai target yang jauh. Target mereka itu bukan target dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia ini. Sehingga orang-orang yang dia fokusnya kepada tujuan yang lebih besar, target yang lebih jauh, kehidupan hakiki, kehidupan akhirat itu, dia akan menganggap problem-problem dunia itu masalah-masalah kecil. Kita mau dalam keadaan kayak apa sih? Kalau kita sudah diberikan kecukupan, digambarkan dalam hadis, siapapun di pagi hari, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, pagi hari bangun dalam keadaan aman, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, wa indahu qutu yaumihi, hari itu sudah ada persiapan untuk makan, maka dikatakan fakanna mahizat lahud dunya bihazafiri. Orang itu sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Karena memang dunia itu sebetulnya simpel dan 3 hari. Dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang sudah kita lalui nggak akan pernah kembali. Hari ini yang sedang kita jalani sebentar lagi selesai. Besok kita nggak tahu bagaimana kita besok. Sehingga kalau sudah dia aman, ada kecukupan hari itu, badannya sehat, sudah selesai. Yang keempat, orang mukmin selalu husnuzon kepada Allah. Selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi, Allah itu yang akan memberikan yang terbaik. Seperti digambarkan bagaimana ketika Nabi Musa dengan umatnya, dengan pasukannya dikejar-kejar sama Fir'aun, lalu terjebak di depannya laut, di belakangnya Fir'aun. Mereka berpikir, wah selesailah kami. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wahai Musa, kita semua akan kena, kita semua akan tersusul, kita semua akan mati. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdi. Nabi Musa berhusnuzon kepada Allah. Allah akan cari solusinya, Allah akan berikan yang terbaik. Dan yang terakhir, orang yang beriman supaya dia terus bahagia dan mendapatkan peluang untuk menjadi orang yang sukses dan bahagia, dan selalu bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah,
menyerahkan urusannya, setelah bertawakal dan ikhtiar, setelah berusaha keras kita serahkan kepada Allah, maka Allah yang akan kasih garansi. Ya. Disebutkan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, dalam hadis lain kata beliau, ada sebuah hadis menggambarkan siapa yang bertawakal kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, man yatawakkal 'ala Allah haqqa tawakkuli razaqahu Allahu kama razaqallahu kama yarzuqullahu at-tayra. Orang yang bertawakal kepada Allah, itu Allah akan berikan rizki kepadanya seperti Allah memberi rizki kepada burung. Tahdu himasan wa taruhu bitonan. Di pagi hari pergi dalam keadaan perutnya kosong, sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keimanan dan keislaman kita, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu di dalam petunjuk Allah, hamba-hamba yang selalu diarahkan untuk menjadi orang-orang sukses dan bahagia. Dan dengan iman dan Islam ini kita menghadap Allah, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang selamat dan menjadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.